Ketika perang global membuat harga energi pasok global menjadi melambung tinggi dan rantai pasok terganggu, nah pertanyaan adalah apakah negara tetap bisa berjalan tanpa adanya mobilitas fisik yang terjadi? Apakah work from anywhere dan flexible work arrangement hanya solusi sementara atau justru bentuk ketahanan nasional yang baru? Ketika perang global membuat harga energi melonjak dan rantai pasok terganggu, beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan pada mobilitas fisik melalui sistem kerja fleksibel. Kita akan melihat contohnya terlebih dahulu dari beberapa negara. Singapura mulai menerapkan pedoman FWA ini secara nasional pada 1 Desember 2024 dan sepanjang tahun 2025 implementasinya berjalan cukup stabil dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan sistem kerja secara fleksibel ini. Kebijakan ini diterapkan karena Singapura sangat rentan terhadap dampak perang global terhadap energi. Mengingat lebih dari 95% kebutuhan listriknya masih sangat bergantung pada natural gas import. Ketika konflik seperti Rusia-Ukraina ataupun Timur Tengah mengganggu rantai pasok energi global, maka dengan itu mobilitas fisik juga dapat meningkat secara drastis. Maka dengan ini Singapura memanfaatkan sistem WFA sebagai solusi jangka panjang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan seperti semestinya. Pada 2025, lebih dari 72,7% perusahaan telah menerapkan sistem kerja fleksibel, jauh lebih tinggi dibanding masa pra-pandemi. Berbeda dengan Singapura, di Belanda, kerja fleksibel itu sangat erat hubungannya dengan krisis gas Eropa pasca perang Ukraina. Ketika produksi gas domestik Groningen menurun, Belanda sempat bergantung pada pasokan gas Rusia yang mana mencapai sekitar 21% dari total kebutuhan energi pada 2021. Setelah perang memicu gangguan rantai pasok, Belanda memanfaatkan hybrid work untuk mengurangi mobilitas fisik, menekan penggunaan energi pada gedung, serta menjaga aktivitas ekonomi supaya tetap berjalan. Karena itu, WFA dipandang sebagai strategi ketahanan jangka panjang terhadap resiko energi global. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah WFH bisa menjadi solusi yang sama seperti di Singapura dan Belanda? Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi BBM. Dengan berkurangnya mobilitas harian ASN, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi dan dinas itu dapat lebih berkurang. Pemerintah juga menargetkan bahwa penghematan konsumsi BBM ini dapat mencapai penghematan hingga 20%. Yang kedua, pengurangan APBN atau penghematan APBN. Dengan berkurangnya mobilitas, pemerintah itu juga bisa menargetkan bahwa pengkonsumsian BBM ini bisa menghemat anggaran hingga 6,2 triliun. Yang ketiga, sebagai respons dari krisis global. Ketika gejolak harga minyak itu melonjak akibat konflik yang terjadi seperti di Timur Tengah, banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia juga memikirkan cara bagaimana agar bisa menekan konsumsi harian BBM. Yang keempat adalah mengurangi kemacetan dan mobilitas di perkotaan. Dengan ASN itu bekerja di rumah, diharapkan bahwa lalu lintas di perkotaan itu bisa lebih ringan sehingga kemacetan bisa lebih berkurang. Yang kelima, mendorong transformasi digitalisasi birokrasi, yaitu sistem kerja berbasis hasil, e-office, dan juga penggunaan teknologi. Dalam praktiknya, kebijakan ini memang menunjukkan beberapa dampak di awal, seperti pegawai swasta ataupun negeri yang berkurang dan juga penurunan angka kemacetan di kota. Selain itu, penggunaan mobil dinas juga lebih efisien dan kabarnya terdapat penghematan APBN sebesar 6,2 triliun rupiah serta penghematan penggunaan BBM oleh para masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, apakah dampak ini benar-benar signifikan secara nasional? Jika kita lihat lebih dalam, terdapat berbagai masalah dalam mengimplementasikan WFH di Indonesia. Pertama, beban biaya berpindah ke pekerja. Ketika bekerja dari rumah, biaya listrik, internet, atau bahkan fasilitas kerja tidak lagi ditanggung oleh kantor, melainkan oleh individu. Artinya, penghematan di negara justru berubah menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Kedua, efisiensi energi sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Memang listrik kantor berkurang, tetapi di sisi lain, konsumsi listrik rumah meningkat, apalagi Indonesia masih tergantung pada batu bara sebagai sumber energi utama. Sehingga, secara keseluruhan, energi yang digunakan tetap tinggi, hanya saja berpindah lokasi. Ketiga, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH.
Pekerjaan seperti tenaga kesehatan, layanan publik, atau pekerja lapangan justru membutuhkan kehadiran fisik. Artinya, kebijakan ini hanya berlaku sebagian, bukan secara nasional. Keempat, penghematan nasional masih terbatas jika dibandingkan dengan total subsidi energi yang bisa mencapai sekitar 200 triliun per tahun, maka penghematan 6,2 triliun tergolong sangat kecil. Kelima, resiko jam kerja tidak terkontrol. Sistem kerja fleksibel seringkali membuat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi itu menjadi kabur. Hal ini bisa berdampak negatif bagi pekerjaan. Dan yang keenam, ketidaksinkronan kebijakan, di mana satu sisi ASN disuruh pindah ke rumah untuk bekerja. Satu sisi lain, aktivitas lain ASN tetap berjalan seperti biasa. Contohnya, siswa tetap harus datang ke sekolah, termasuk untuk mengambil program seperti MBG. Akibatnya, mobilitas masyarakat tetap terjadi, dan tujuan penghematan energi menjadi tidak optimal. Kebijakan ini memang bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi dampaknya masih terbatas. Efisiensi energi belum benar-benar tercapai karena perpindahan konsumsi hanya dari kantor ke rumah. Selain itu, ketergantungan pada energi tidak terbarukan seperti batu bara juga memiliki kendala besar. Dari sisi ekonomi, yang terjadi bukanlah penghematan total, melainkan perpindahan beban dari negara ke individu. Jika dibandingkan, penghematan negara sebesar 6,2 triliun terlihat kecil dibandingkan dengan penghematan masyarakat yang mencapai 50-59 triliun pun termasuk dalam akumulasi tahunan. Jadi, apakah WFH di Indonesia bisa menjadi solusi jangka panjang? Jawabannya belum. Saat ini, WFH lebih tepat disebut sebagai strategi sementara untuk merespon krisis global, bukan sebagai bentuk ketahanan nasional yang kuat seperti di beberapa negara lain. Namun, jika didukung dengan kebijakan yang lebih sinkron, infrastruktur digital yang lebih baik, dan transisi menuju energi terbarukan, bukan tidak mungkin WFH bisa menjadi solusi yang jauh lebih efektif di masa depan. Fenomena WFA dan WFWL menjadi salah satu fleksibilitas dalam bekerja. Sebagai contohnya konflik Amerika dan Iran pada tahun 2026 yang menjadi salah satu langkah strategis kenapa WFA diberlakukan. Konflik itu bukan hanya sekedar serangan militer biasa, tetapi menjadi salah satu gangguan dalam pendistribusian energi pasok global. Salah satu contohnya adalah Selat Hormuz yang menjadi selat pendistribusian utama bahan bakar pasok dunia. Akibatnya pendistribusian BBM menjadi terganggu dan juga harga minyak naik. Oleh karena itu banyak negara-negara yang mengalami potensi krisis energi global. Di titik inilah WFA menjadi relevan, karena WFA mampu memutus ketergantungan antara aktivitas ekonomi dan mobilitas fisik yang selama ini sangat bergantung kepada bahan bakar fosil. Namun, agar benar-benar menjadi strategi ketahanan nasional, WFA tidak boleh hanya memindahkan kerja dari kantor ke rumah. Diperlukan inovasi yang lebih sistematis. Pertama, desentralisasi energi rumah tangga melalui panel surya dan baterai sehingga pekerja tetap bisa dapat produktif meskipun terjadi krisis listrik akibat perang. Yang kedua, WFA sebagai sistem otomatis saat krisis energi di mana harga minyak dunia melonjak drastis, sektor non-esensial bisa langsung bekerja secara daring. Ketiga, pembangunan pusat kerja mikro berbasis energi lokal agar pekerja tidak perlu mobilitas jauh-jauh, namun tidak juga membebani listrik rumah tangga. Dan yang keempat, kompensasi energi bagi pekerja melalui subsidi listrik dan internet sebagai pengalihan dana dari BBM. Dan dengan pendekatan ini, WFA diharapkan bukan lagi sekedar hanya tren kerja fleksibel, namun juga sebagai pertahanan ekonomi negara di tengah krisis perang energi global. WFA bukan hanya sekedar fleksibilitas kerja, tapi tentang bagaimana negara bertahan. Di tengah krisis energi global, Dengan mengurangi ketergantungan Pada mobilitas fisik, Dan energi fosil, jika dirancang dengan baik, Indonesia bisa menjadi lebih efisien, lebih adaptif, Dan lebih tangguh di tengah ketidakpastian dunia.